Terlalu pede, terlalu percaya diri, atau gimana nih Rismon, teman-teman? Dia menuntut, meminta agar Pak Jokowi meminta maaf. Kalian yang bikin gaduh, kalian yang bikin runyam, tapi menyalahkan orang lain. Aduh, gimana logikanya nih teman-teman? Ya, kalau ada rasa malu sedikit dari Pak Jokowi, ya, harusnya minta maaf kepada rakyat. Ya. Kata Rismon, seharusnya Pak Jokowi minta maaf kepada rakyat. Ini soal apa? Ada? Malulah kepada rakyat. Dia minta maaf kepada rakyat. Oh iya, saya telah menipu kalian. Saya telah berbohong kepada rakyat. Saya telah menipu kalian, saya telah berbohong ke kalian. Pak Jokowi menipu dan berbohong. Rismon ini percaya diri banget, teman-teman. Sangat percaya diri dengan apa yang diucapkannya. 2017. Ini enggak kan dengan enteng. Ya memang enggak. Bakas muncul kan bukan pemimpin skripsi. Bayangkan ya. Jadi seolah-olah semua salah, ratusan juta orang salah mendengar dialog tersebut. Dan cuma dia yang benar. Gimana nih teman-teman? Gimana nih? Gimana menurut kalian Rismon ini? Saking paniknya teman-teman, saking ketar-ketirnya dia ini sampai melemparkan narasi-narasi seperti ini. Mencoba memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan situasi. Seolah-olah semua itu salah. Pak Jokowi itu salah. Dan dia yang paling benar. Oh ya teman-teman. Ada kabar terbaru mengatakan kalau tanggal 2 Juli ya. 2 Juli Rismon ini dijadwalkan ulang untuk diperiksa. Apa doa kalian teman-teman? Silakan disampaikan di kolom komentar. Kalau kemarin kan Rismon ini dipanggil sebagai saksi. Nah, ke berikutnya kira-kira jadi tersangka nggak ya? Kemudian mengenakan rompi orange nggak ya? Jujur tunjukkan saja, janganlah anak bangsa 250 juta ini dipersulit untuk urusan yang remeh-temeh. Bener, urusan ini memang sederhana. Dipersulit. Rakyat banyak dipersulit dengan ijazah Pak Jokowi. Yang lain mah enteng-enteng saja, nggak ambil pusing. Lah kalian. Kalian Ahmad Khozinuddin, Roy Suryo, Rismon, yang memperkeruh, bikin gaduh suasana. Tapi sok banget, pede banget juga mewakili, mengatasnamakan rakyat. Seolah-olah apa yang kalian lakukan, apa tindakan kalian itu mewakili rakyat. Aduh, berani sekali. Sesederhana, tunjukkan saja ijazahnya. Nggak perlu pakai polisi, nggak perlu ngerepotin Barreskrim, nggak perlu ngerepotin Polda, nggak perlu membuat Mas Sandi ketakutan kena pasal 3235. Karena kalau pasal 3235 diterapkan, yang kena kader PSI Sandi ini, gitu loh. Jadi Kalau semisal sekarang, teman-teman. Semisal sekarang ya, kita ikuti logika mereka. Pak Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya. Apakah selesai begitu saja? Apakah mereka langsung percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu asli? Kemudian, apakah dengan mata telanjang langsung melihat, bisa membedakan ijazah itu asli atau tidak? Tentunya tidak kan. Makanya sudah benar itu diteliti lewat lab 4 dari Barreskrim Polri. Tapi lagi-lagi mereka tidak percaya. Kita tunjukkan ya, kita tunjukkan. Tapi aku yakin kalian udah tahu berita ini. Tapi kalian kok masih nggak percaya? Ini videonya, aku kasih tahu sama kalian. Mungkin kalian di handphone itu nggak mencari ya. Jadi makanya kalian nggak tahu. Nah, ini aku tunjukkan sama kalian. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985. Nah, kan udah ada. Ijazahnya kan udah ada. Asli lagi. Jadi mau apa lagi kalian? Mau apa lagi mereka?
Mau apa lagi mereka? Iya, sudah jelas sebenarnya. Sukanya bikin gaduh. Tujuannya itu bukan masalah apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Tapi tujuan lain, teman-teman. Mereka itu memang berniat nyerang Pak Jokowi. Pokoknya nyerang Pak Jokowi. Tak mau ambil pusing sebenarnya. Apakah ijazahnya itu asli atau tidak. Yang penting dulu nyerang. Kenapa? Karena kita tahu apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga pemerintah. UGM sendiri ya. UGM sendiri, pernyataan UGM sendiri yang mengakui, oh ini Pak Jokowi memang alumni mereka. Tapi sama mereka tidak dipercaya juga, teman-teman. Bayangkan sendiri orang-orang ini. Bahwa ini nggak ada kata damai. Oh, Karena udah sangat keterlaluan. Bagaimana Bang, orang di kampusnya didatangi, digeruduk, di rumahnya digeruduk. Lokasi KKN. Iya kan, lokasi KKN. Istri Pak Jokowi, anak-anak Pak Jokowi dihina, ya kan, dimaki-maki Pak Jokowi sendiri, sampai dia punya ibu, bapaknya. Come on gitu loh, maksud saya, kok ada orang-orang yang menurut saya sangat amat jahat di Republik ini. gimana? Gimana Pak Jokowi tidak marah ya kan? Kalau orang-orang ini tindakannya sampai sejauh itu. Sudah tepat sekali lah Pak Jokowi itu marah dan mengambil langkah hukum. Sudah wajar, sudah pas sekali. Jadi bagi mereka, bagi kalian yang selama ini nuding fitnah Pak Jokowi, jangan sesali Pak Jokowi. Jangan tangisi orang lain. Jangan playing victim. Ini salah Jokowi. Tetapi salahkan diri sendiri yang mencoba mengusik Pak Jokowi terus-menerus selama bertahun-tahun. Ingat, kesabaran seseorang itu ada batasnya. Jadi langkah Pak Jokowi sudah sangat tepat. Langkah Pak Jokowi juga untuk tidak mencabut laporan ini dan menolak damai itu sangat mantap sekali. Biar orang-orang ini ada jerahnya, kapoknya. Ya Pak Jokowi udah selesai menjabat, mereka kaget. Sekarang ini lagi kaget nih Bang. Kaget ketika akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap untuk mempidanakan. Nah ini kaget. Ketika Pak Jokowi mengatakan akan mempidanakan, nah, sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh baru. Jadi tokoh-tokoh Oh iya, benar. Sekarang kan nggak muncul lagi orang-orang baru yang menuding fitnah Pak Jokowi. Karena udah pada takut, kapok sebenarnya. Jadi sekarang ini yang beredar, yang mondar-mandir sana sini itu ya orang-orang dulu. Mereka kira Pak Jokowi seperti biasa, pasti nggak dilaporin lah, pasti nggak diambil langkah hukum. Loh. Pak Jokowi itu sekarang sudah menjadi rakyat biasa. Jadi siap-siap saja bagi kalian untuk menjalankan hukuman atas apa perbuatan yang kalian lakukan. nih, ya. Tokoh-tokoh lama sebelum Pak Jokowi mengambil tindakan untuk mempidanakan, ya. Ketika Pak Jokowi mempidanakan, mereka kaget nih. Ya, jadi orang kayak orang tenggelam, apa aja diraukan. Dan yang sekarang ini adalah orang-orang yang akhirnya seperti orang tenggelam. Pokoknya karena gue udah di polisi ini, ya pokoknya gue hajar aja lah, udah tanggung lah, kepala tanggung kan. Coba abang bayangkan, ada nggak yang berani menghina ya tokoh-tokoh lain selain Pak Jokowi dengan dengan frekuensi yang sama? Nggak ada. Berani nggak mereka menghina Pak SBY seperti Pak Jokowi? Nggak ada yang berani, karena waktu Pak SBY aja ada kan yang dipidanain sama Pak SBY kan. Pak Prabowo mana? Ada nggak sekelas ke Pak Jokowi? Nggak ada. Ya, mereka cuma beraninya sama Pak Jokowi doang. Sama yang lain mah takut mereka. Tapi akhirnya teman-teman, mereka salah menduga. Mereka kira Pak Jokowi itu ya seperti dahulu-dahulu lah. Sabar, tidak mempedulikan hal-hal remeh-temeh seperti itu. Oh tidak. Sekarang Pak Jokowi sudah tidak seperti itu lagi. Langsung gercep ngambil langkah hukum, ngelaporin sendiri tuh orang-orang yang memfitnah dirinya, menuding ijazahnya itu palsu dan segala macam
berbagai tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Dihajar habis-habisan, bakalan siap-siap saja kalian. Aja di pasar pramuka. Ya gitu, saya minta ijazah dari Bradford University. Bradford tuh ini. Roy Suryo. Kalau nggak nuding, kalau nggak fitnah, kalau nggak nyinyir ke Pak Jokowi, ya nyinyirnya ke Mas Gibran. Itu aja. Kalau nggak antara itu aja. Dia pasti nyinyir. Digonta-ganti itu saja, gonta-ganti tema saja. Katanya Bradford. Iya, Tapi salah pesan dia. Tapi Bradfordnya Bradford Singapura kan, bukan Bradford. Itu yang namanya salah pesan, Mas. Kalau Bradford Singapura, logonya 2, Mas. MDIS, Management Development Institute Singapura dengan Bradford. Iya. Tapi kalau yang logonya 1, yaitu di UK sana. Harusnya sekolah di sana. Harusnya sekolah di sana. Tapi kalau dia nyetak itu atau beli itu, kemudian hanya untuk dipajang di rumah, itu bisa nggak ya dipakai dari ya mana aja. apa. Tapi kalau dia pernah pakai itu untuk mendaftar atau untuk kepentingan secara dia untuk menjadi betul publik, nah itu yang kena. Roy Suryo, teman-teman. Roy Suryo. Si pakar telematika. Yang ngaku-ngaku pakar telematika. Lagi-lagi nuding ijazahnya Mas Gibran itu keliru. Belum selesai loh. Belum selesai, masih di dalam tahap penyelidikan tudingannya, fitnahannya terhadap ijazah Pak Jokowi. Dimunculkan lagi. Oke lah, tidak apa-apa. Biarkan saja, nanti juga bakal kena, dimintai pertanggungjawaban, dimintai keterangan, kena juga nanti pasal berlapis-lapis. Yang akhirnya yang dikhawatirkan, Roy Suryo ini sekali keluar dari penjara, kemudian dilaporin lagi dengan kasus yang lain. Dan ada bukti-bukti jejak digitalnya. Sehingga tak habis-habisnya, Roy Suryo ini nanti keluar, masuk penjara, keluar lagi, masuk penjara. Nah, gimana teman-teman menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita lihat, kita bahas bersama ini. Silakan tuliskan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.